Negara tertinggal kocok banget. Nah, pada saya jadi bingung lah mereka kasus NM lebih menarik daripada. Jadi kenapa ini menarik dan membuka ruang diskusi yang sangat luar biasa ya. Jadi batas antara perjanjian lisan dan dugaan tindak pidana pemerasan itu ternyata tipis, guys. Makanya nanti putusan dari kasus ini, seandainya dari Nikita Mirzani menang ya, dinyatakan tidak bersalah, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa memberikan nilai-nilai edukasi kepada teman-teman mahasiswa hukum, bahkan mungkin para praktisi-praktisi ya. Artinya apa? Batas antara perjanjian lisan dan pemerasan itu tipis, tipis kulit bawang. Kalau secara prosedur terbuka sih, karena kan bukan persidangan yang mengandung muatan asusila. Nah, kalau masalah live atau tidak, itu biasanya kebijakan dari jaksa ya guys. Sorry sorry, hakim. Itu jadi kebijakan dari hakim gitu. Jadi kan namanya hakim kan beda-beda. Ada yang apa? Ada yang nggak suka ada sorotan kamera, mungkin ada juga yang biasa-biasa aja. Apanya yang diksi ya? Karena belum seandainya persidangan sudah jalan satu atau dua kali, tiga kali itu biasa udah kelihatan. Tapi kalau sampai ini ya saya belum bisa memastikan menang atau kalah. Tapi kalau berdasarkan analisa ya saya menilai celah-celah pembelaan bagi Nikita Mirzani ya terbuka sangat lebar. Itu. Ada teman-teman luar biasa teman-teman ya antusiasnya. Jadi teman-teman jangan kecewa hari ini gitu. Karena memang proses hukum ya memang harus P21. Kalau nggak P21 taruhannya harkat dan martabat dua institusi. Tuh. Ayo, masih ada yang ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang ditanya, kita sudahi dulu nih diskusi hari ini. Nanti besok lagi kita mau bahas apa nih? Coba teman-teman vote. Abang ini mau jadi pengacara apa jaksa nih? Eh saya itu dulu itu gini guys, sekolah hukum itu sebenarnya sebuah ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan, bahkan dapatnya juga gratis gitu. Jadi nggak pernah terbersit di benak saya pengen jadi praktisi dulu itu. Makanya saya tapi kesini sininya ternyata isu-isu hukum dan sosial di media sosial itu ternyata luar biasa untuk dijadikan analisa, dijadikan bahan diskusi gitu. Jelasin apa gitu. Makanya apa? Dulu tuh saya nggak berminat gitu untuk jadi praktisi gitu. Saya sudah pernah PKPA, kemudian pernah uh, magang juga, tapi nggak lanjut gitu guys. Gitu. Jadi tinggal magang aja saya 2 tahun, bisa saya minta disumpah ya. Itu bukan di dengan saya. Iya, tapi benar tidak pernah terpikir kuliah di ambil hukum ya dulu waktu S1-nya. Gitu. Jadi benar-benar kayak
plus gitu dapat udah gitu, dan alhamdulillah beasiswa guys. Jadi semua sarjana hukum itu nggak semuanya pengacara ya guys gitu. Jadi maksudnya ada juga yang pengennya ke sini gitu. Banyak. Jadi sarjana hukum itu banyak dia celahnya. Dan bisa masuk kemana aja dia fleksibel gitu. Tapi ini saya agak ada tergerak sih hati gitu, pengen pengen ya, tapi belum apa belum meyakinkan. Ya, jadi legal perusahaan bisa, sarjana hukum itu jadi notaris bisa gitu. Tapi notaris kan dia ambil MKN, ambil S2 kenotariatan. Udah banyak kok yang polisi juga belum, yang polisi-polisi yang bintara gitu ya. Sarjana hukumnya dia ngambilnya belakangan. Betul, penasihat hukum perusahaan juga bisa. Biasa syaratnya harus ada PKPA tuh. Jadi PKPA tuh kalian tuh kayak semacam pendidikan lagi gitu guys. Nanti dapat lisensi. Ambil notaris saja, jadi nggak usah berantem di sidang. Dulu saya, jadi saya punya dosen, sama saya tuh kan dosennya ibu-ibu ya. Sama saya tuh sayang gitu. Dan beliau perdata kan. Beliau notaris. Jadi saya digemblengnya tuh perdata dulu guys. Digembleng perdata gitu. Saya sama sekali nggak berminat pidana dulu. Nah pas kesini sininya akhirnya saya, oh ya ternyata menarik juga pidana ya gitu. Apa sih Cici? Itu guys akunnya Drama Halu tuh Biang Gosip. Jadi kalau kalian pengen update terbaru tentang kasus-kasus apapun, coba kalian follow dia tuh. Eh, Badannya gede banget. Nah, gini, yang menjadi tantangan itu jadi saya dulu nih ya, dulu perspektif saya. Ketika kita harus mendampingi orang-orang yang kita tahu udah tahu salah gitu. Terus ini gimana gitu. Gitu guys, sebenarnya kalau saya dulu menilainya gitu. Tapi ternyata setelah dirasapi ya kehadiran pengacara ya memang untuk membela orang yang bermasalah kan. Gitu. Jadi teman-teman jangan pernah nyalahin pengacara gitu. Ya, nyalahin ngapain bela-bela udah tahu dia penjahat masih dibela ya. Memang tugasnya pengacara untuk membela orang yang bermasalah. Aku tertarik masalah pidana tapi nggak mungkin ambil kok. Ambil aja. Aku aja nih apa ada planning guys mau ambil magister. Doain ya. Tuh. Jadi aku magister udah ada cuman bukan hukum, tapi aku berminat nih mau ambil apa pidana nih. Kalau ada rezekinya lagi magister. Gitu loh guys. Ayo ada yang ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita sudahin nih. Nah, nih teman-teman besok mau bahas masih mau bahas Nikmir kah atau mau bahas Doktip nih? Insya Allah ya, Insya Allah pasti saya akan selalu bersuara. Amin. Terima kasih teman-teman ya. Oke, besok nanti kita bahas kasusnya Doktip ya. Doktip ya. Apa nanti kita seling-selingin tetap ada Nikita Mirzaninya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mau menyimak narasi-narasi saya. Terima kasih sudah mau masuk untuk mendengarkan live streaming saya. Semoga teman-teman sehat selalu, banyak rezekinya, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.